Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrawardiana Nasution dengan NIM 2103200115. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi mata kuliah pengolahan perkebunan kelas 7C. Baik, di sini saya akan membahas tentang proses pembibitan hingga proses pemanenan. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama itu tentang proses pembibitan, di mana proses pembibitan ini sebelum kita melakukannya, yang pertama itu kita harus menetapkan kebun induk berkualitas atau bersertifikat unggul. Dan setelah kita mengetahuinya, maka bunga jantan dan bunga betina yang diambil yaitu bunga yang berasal dari pohon yang berkualitas yang sudah diteliti, yaitu untuk pohon induk dura dikawinkan dengan pohon bapak disipera atau D dikali DF. Nah, sebelum kita melakukan budidaya kelapa sawit, yang perlu kita siapkan selain dahan yaitu membuat benih. Cara pembenihan atau proses isolasi dan poluasi kelapa sawit unggul dengan mengolah bunga betina dengan bunga jantan dengan cara bunga jantan diolah untuk diisolasi, dan untuk bunga betinanya sudah mulai terbuka sebesar 15%. Setelah kita sudah tahu bunga betina dan bunga jantan, kita bisa melakukan treatment dengan membersihkan bunga betina sampai dirasa sudah bersih. Baru bisa dilakukan secara kimia. Bahannya secara kimia di sini digunakan yaitu yang pertama formalin, larutan formalin, yaitu disemprotkan di seluruh permukaan bunga betina dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kontaminasi atau gangguan dari polar-polaria yang masih menempel di permukaan bunga. Yang kedua itu insektisida, cairan untuk serangga. Tujuannya di sini untuk mengusir serangga yang terdapat di dalam bunga. Selanjutnya kedua bunga dibungkus menggunakan cover bag, lalu diikat menggunakan puarada dengan kencang. Setelah dilakukan pembungkusan yang telah dilakukan dengan waktu yang telah ditentukan, lalu lakukan proses pemotongan. Kemudian benang sari dan serbuk sari dari bunga jantan itu diambil dan diamankan di wadah yang telah disediakan. Setelah itu akan diteliti untuk dilihat kelayakannya. Setelah melakukan tahapan itu, maka bagian inti bunga jantan dibawa kembali ke lapangan untuk disilangkan dengan pohon induk bunga betina. Prosesnya di sini, bunga betina yang sudah dibungkus sebelumnya diperiksa secara teliti terlebih dahulu. Setelah dilihat semuanya sudah sesuai, lalu inti dari bunga jantan dimasukkan kembali atau disemprotkan ke dalam bungkusan bunga betina dari lubang yang telah disediakan. Setelah selesai, lalu lubangnya ditutup kembali dengan segera, lalu digoncang, dan setelah itu diberi tanggal dan bulan. Setelah berjalan 21 hari, bungkusan tersebut dibuka dan sudah boleh terkena udara secara langsung. Setelah berumur 6 bulan, jika buah tersebut sudah matang sempurna, maka dilakukan pemotongan atau pemanenan sesuai dengan SOP pembibitan. Kemudian tandan buah tersebut dibawa ke pabrik untuk dilakukan perontokan, lalu biji-biji tersebut dimasukkan ke mesin pemisah antara daging buah dengan biji yang ada di dalamnya. Kemudian setelah itu direndam di dalam air selama beberapa hari. Lalu setelah itu dikeringkan, dan setelah itu dikemas dan disimpan di dalam ruangan yang telah disediakan. Dan apabila biji benih sudah mulai mengeluarkan kecambah, maka akan dilakukan proses penyeleksian atau penyortiran. Hanya biji benih yang memenuhi kriteria yang memiliki kualitas unggul yang akan dipasarkan.
Selanjutnya itu cara pembibitan kelapa sawit. Adapun cara pembibitan kelapa sawit yang pertama itu ada dua. Yang pertama itu bibit pre-nursery, di mana bibit ini akan menghasilkan 3 bulan, dan nursery ini akan menghasilkan 4 sampai 7 bulan. Yang pertama itu pre-nursery, yaitu pertama sediakan baby polybed untuk ditanami kecambah kelapa sawit yang sudah mengeluarkan tunas dan akar. Baby polybed diisi dengan tanah yang gembur, kadar kompasnya masih tinggi. Usahakan baby polybed disediakan 1 minggu sebelum dilakukan penanaman, dan juga dilakukan penyiraman kepada tanah agar tanah tersebut masak atau tanah sudah ready. Jika terdapat kecambah yang didouble dan itu hasil dari penyerbukan, maka saat pemindahan ke polybed besar dapat dipecah dan ditanam. Dan untuk membedakan akar dengan tunas pada kecambah kelapa sawit, yaitu akar agak kekuningan, tunas itu putih. Usahakan jika waktu penanaman dari kecambah kurang lebih 1 minggu, packingan jangan dibuka dan disimpan di ruangan yang dingin atau tidak terlalu panas. Cara perawatan pre-nursery. Yang pertama di sini yaitu penyiraman. Penyiraman di sini dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Yang kedua itu pengendalian gulma, cara manual dengan mencabut rumput-rumput atau organisme lain yang berada di dalam polybed. Yang ketiga itu pemupukan. Yang pertama itu mengolah pupuk organik dengan mencampurkan urin atau kencing kambing dengan air dan M4. Perbandingannya 1 drum air dicampur dengan 50 liter urin dan 1 botol M4 selama proses fermentasi selama 2 minggu. Kemudian baru bisa ditanam atau diimplementasikan kepada bibit kelapa sawit. Tahap selanjutnya seleksi. Bibit-bibit normal yang masuk ke dalam main nursery ini dan abnormal tidak dipakai ke tahap selanjutnya. Yang ketiga itu pupuk. Yang ketiga itu pengolahan tanah. Yang pertama 1 ton tanah dolomit, 1 sak 50 gram fosforat, 1 sak 50 gram kompos, 30 kg. Selanjutnya yaitu setelah kita mengetahui pre-nursery ini, yang kedua itu main nursery. Main nursery ini juga sama dengan pre-nursery, cuman main nursery ini harus dipindahkan ke polybed besar dan pupuknya bisa ditambahkan. Selanjutnya budidaya kelapa sawit, yang itu prosesnya yang pertama pemancangan, yaitu memberikan tandan-tandan untuk pembuatan lubang tanaman sesuai dengan jarak yang dirancang. Yang kedua itu sebagai pembuatan teras, ya tapak kuda, drainase, lapangan dan untuk menanam kacangan. Yang kedua pembuatan lubang. Lubang dipupuki terlebih dahulu sebelum diisi atau diletakkan bibit kelapa sawit, minimal dilakukan 1 bulan sebelum tanam. Tujuannya ini memberikan media tanam yang baik bagi akar tanaman pada saat pertumbuhan awal bagi bibit kelapa sawit di lapangan. Yang kedua itu mempermudah peresapan pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat meresap pupuk dan memacu secara maksimal bagi pertumbuhan bibit di lapangan. Standar pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanaman.
Yang pertama, lubang tanaman dibuat minimal 1 bulan sebelum tanaman. Yang kedua itu ukuran lubang tanam ideal adalah 90 cm sampai 90 cm dikali 60 cm. Yang ketiga itu tanah. Hasil galian harus dipisahkan antara topsoil dengan subsoil. Yang keempat itu dinding lubang tanam harus tegak dan tidak boleh berbentuk lain. Yang kelima itu pada saat penanaman topsoil ditimbulkan lebih dulu lalu subsoil. Yang keenam itu pupuk ditaburkan secara merata ke dalam lubang tanam dengan dosis 300 gram per lubang. Yang ketiga, penanaman. Penanaman di sini yaitu pelepasan large dari bola tanah dilakukan dengan menggoyangkan, lalu bibit diletakkan dengan hati-hati ke dalam lubang yang telah diberikan pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Setelah itu, permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah asli. Bibit harus benar-benar tegak di tengah lubang sehingga menghasilkan barisan yang lurus. Selanjutnya itu budidaya TBM pada kelapa sawit. TBM di sini pada kelapa sawit adalah masa sebelum panen atau dimulai dari saat tanam sampai panen pertama. Tanaman kelapa sawit dikatakan belum menghasilkan pada saat berumur 0 sampai 36 bulan. Tujuan pemeliharaan TBM adalah untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman yang seragam dan berproduksi tinggi. Adapun manfaat dari pemeliharaan TBM yaitu mengoptimalkan pertumbuhan vegetatif tanaman sawit sebagai penunjang pertumbuhan generatif yang berproduksi tinggi. Tahap-tahap pemeliharaan TBM. Yang pertama itu konsolidasi, yaitu merupakan kegiatan perawatan tanaman yang pertama kali dilakukan setelah penanaman. Tujuannya yaitu untuk memastikan penanaman tumbuh sempurna, tegak, dan sehat atau normal. Yang kedua itu penyisipan tanaman. Pelaksanaannya dilakukan 3-6 bulan setelah tanam sehingga dimungkinkan terjadinya keseragaman panen bibit yang digunakan lebih kurang 12 bulan sehingga dimungkinkan untuk pemotongan pelepah bibit. Pupuk pada saat penyisipan tanaman diberikan sebanyak 1,5 kali dosis pupuk per lubang daripada penanaman awal. Selanjutnya diperlakukan sama seperti pada tanaman lainnya. Setelah itu yang ketiga pemeliharaan piringan, jalan, pikul, dan gawangan, yaitu pemeliharaan yakni dengan melakukan pengendalian gulma di kebun kelapa sawit dilakukan di areal piringan, lingkaran batang, dan gawangan. Pemeliharaan gawangan dan piringan bertujuan untuk mengurangi kompetisi gulma terhadap tanaman dalam penyerapan unsur hara, air, dan sinar matahari, dan mempermudah pekerjaan untuk melakukan pemupukan dan kontrol di lapangan. Di samping itu harus dijaga supaya intensitas pengendalian gulma juga berlebihan hingga jangan berlebihan hingga berdampak mengundulkan permukaan tanah yang menjadikannya rawan terkena erosi. Pengendalian gulma pada pelaksanaan pemeliharaan piringan dan gawangan harus memperhatikan beberapa ketentuan, diantaranya yaitu TBM 0 menyingkirkan semua gulma, kacangan bersih dari gulma, kacangan 100%, umur 0-6 bulan, rotasi 2 minggu. TBM yang pertama, kacangan 85%, rumput lunak 15%, umur 7-12 bulan, rotasi 3 minggu. TBM yang kedua itu kacangan 70%, rumput lunak 30%, umur 12-18 bulan, rotasi 3 minggu. TBM 3 kacangan bercampur dengan rumput, rumput lunak bebas dari lubang dan anakan kayu, umur lebih 18 bulan, rotasi 4 minggu.
Kemudian piringan dan jalan pikul. Standar pemeliharaan piringan dan jalan pikul yaitu yang pertama, piringan bebas dari gulma sampai radius 30 cm di luar tajuk daun atau maksimal 180 cm dari pohon. Yang kedua, pembuatan jalan pikul dilakukan pada umur tanaman 6-12 bulan dengan rasio 1:2 selebar 1,2 meter. Yang ketiga, perawatan jalan pikul dan jalan dilakukan kontrol pada saat perawatan piringan. Yang keempat, perawatan piringan pada TBM. 1. Umur kurang 12 bulan sebaiknya manual, kecuali ada pertimbangan lain. Yang kelima itu perawatan piringan sesuai kimiawi dan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengenai pelepah kelapa sawit berjalan sampai tanaman berumur 24 bulan. Dan untuk kimia berjenis herbisida, glifosat tidak boleh digunakan. Yang keenam itu penentuan jenis herbisida dengan alat semprot harus disesuaikan dengan jenis gulma yang dominan. Yang ketujuh, apabila pada areal piringan terdapat ilalang sebaiknya dilakukan weaving. Yang selanjutnya, gawangan. Standar pemeliharaan gawangan adalah sebagai berikut. Gawangan harus bebas dari gulma kelas C dan anak kayu, sedangkan gulma yang berguna harus dikendalikan pertumbuhannya. Yang kedua itu, ada 3 jenis gulma yang perlu dikendalikan, yaitu ilalang rumput, teki-tekian, dan tumbuhan pengganggu atau anak kayu di gawangan. Selanjutnya itu yang ketiga, gulma utama tidak boleh ada di perkebunan kelapa sawit seperti ilalang dan gulma berkayu. Sedangkan untuk gulma lunak seperti Digitaria sp dan jenis gulma rumput lainnya masih dapat ditoleran, tidak perlu dikendalikan selagi tingginya tidak melebihi 15-20 cm. Yang terakhir, ilalang. Pada perkebunan kelapa sawit sangat perlu dihindarkan ilalang. Perlu dikendalikan karena pertumbuhannya yang sangat cepat sehingga penyerapan unsur hara yang cepat pula oleh ilalang, dan itu akan mengganggu pertumbuhan kelapa sawit. Selain itu, juga dengan populasi ilalang yang tinggi banyak dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Selanjutnya, pemeliharaan tanaman penutup tanah, yaitu agar pertumbuhan subur dan cepat menutup tanah. Legume harus dilakukan pemupukan serta pengendalian gulma dan hama. Pemberian pupuk SP 36 fosfat alam atau pupuk majemuk itu akan sangat membantu pertumbuhannya. Jika tersedia, sebaiknya berikan pupuk fosfat alam sebanyak 30-50 kg per hektar pada saat penanaman, dan selanjutnya dipupuk dengan urea pada umur 1,5 bulan. Jika tanah kekurangan magnesium, dapat diberikan dolomit atau kiserit. Selanjutnya, tunas pasir. Sebelum area atau blok masuk dalam kategori TM, maka tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan tunas apapun karena pada waktu tersebut jumlah pelepah daun belum optimal sehingga pelepah produktif tidak boleh dibuang. Prinsip tunas pasir adalah hanya membuang pelepah yang berada pada satu lingkaran paling bawah dekat tanah dan pelepah kering. Selanjutnya, pekerjaan tunas pasir ini dilakukan dengan cara membuang pelepah satu lingkaran paling bawah dekat tanah dan juga pelepah yang sudah kering. Dilakukan 6 bulan sebelum TM. Pelepah kering dipotong memakai dodos, pelepah dipotong rapat ke pangkal dengan memakai dodos kecil, maka dodosnya 8 cm. Kemudian pelepah-pelepah tersebut dilakukan dari piringan dan disusun di gawangan mati. Sesudah pekerjaan tunas pasir selesai, maka dilarang keras memotong atau memangkas pelepah untuk tujuan apapun kecuali untuk analisis daun.
dan ini pun tidak dibenarkan, hanya boleh mengambil anak daunnya saja. Kastrasi. Tanaman kelapa sawit mulai mengeluarkan bunga setelah berumur 9 bulan, tergantung pertumbuhannya. Pada saat tersebut, bunga yang dihasilkan masih belum membentuk buah sempurna sampai tanaman berumur sekitar 24 bulan, sehingga tidak ekonomis untuk diolah. Oleh sebab itu, maka bunga maupun buah yang keluar sampai umur 24 bulan perlu dibuang. Biasanya dilakukan pada usia 18 bulan sejak tanam. Di lapangan sampai dengan bulan yang ke-26 baru di stop kastrasi. Kastrasi merupakan pekerjaan membuang bunga pada tanaman belum menghasilkan sampai dengan umur 25 bulan setelah ditanam di lapangan. Dalam pemeliharaan tanaman kelapa sawit perlu diperhatikan pertumbuhan vegetatif atau akar, batang, dan daun, dan pertumbuhan bunga dan buah. Pada masa pertumbuhan vegetatif, munculnya bunga baik bunga jantan maupun betina dapat mengganggu perkembangan pertumbuhan vegetatif. Oleh karena itu, baik bunga jantan maupun bunga betina yang muncul sebelum waktunya harus dibuang. Tujuannya dilakukan kastrasi ini, yang pertama itu mengalihkan nutrisi untuk produksi buah yang tidak ekonomis, pertumbuhan vegetatif. Yang kedua, pokok sawit yang telah dikastrasi cenderung lebih kuat dan seragam dalam pertumbuhannya. Yang ketiga, pertumbuhan buah yang lebih besar dan seragam beratnya. Yang keempat itu menghambat pertumbuhan hama dan penyakit. Pelaksanaan kastrasi di sini, yang pertama itu kastrasi mulai dilaksanakan jika dalam suatu hamparan terdapat lebih dari 50% pokok kelapa sawit dalam satu hamparan yang telah mengeluarkan bunga. Yang kedua itu, pada umumnya kastrasi dilakukan saat tanaman berumur 16 bulan di lapangan. Yang ketiga itu, pelaksanaan kastrasi terakhir dilakukan 6 bulan sebelum rencana pokok dipanen. Rotasi kastrasi adalah 2 bulan sekali sampai tanaman berumur 20 bulan. Pada kastrasi 2 bulan sekali sampai tanaman berumur 20 bulan. Pada kastrasi rotasi terakhir, bunga jantan jangan dibuang karena akan digunakan sebagai media pengembangan Elaeobius commercunius, yaitu bagi daerah bukaan baru yang di sekitarnya belum ada tanaman kelapa sawit yang menghasilkan atau perkebunan, maka bunga jantan tidak diperlakukan di kastrasi. Hal ini bertujuan untuk mendorongnya perkembangan serangga Elaeobius commercunius. Selanjutnya itu sanitasi. Sanitasi di sini, pekerjaan sanitasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempermudah proses panen dan mendapatkan kondisi tanaman atau buah yang sehat. Pekerjaan sanitrasi dilakukan bersamaan dengan pekerjaan kastrasi dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, membuang tandan parthenocarpi dan tandan busuk, terutama yang terserang tirat haba. Tandan tersebut harus diletakkan di gawangan mati. Yang kedua, membuang semua pelepah kering pada pangkal pokok dan dilarang membuang pelepah segar. Yang ketiga, membersihkan semua sampah di sekitar pokok untuk memudahkan kegiatan pengutipan, brondol, dan pekerjaan perawatan lainnya. Selanjutnya, penyusunan pelepah. Pokok yang pertumbuhannya kurang bagus atau kuning karena defisiensi hara harus ditunas secara hati-hati. Cukup membuang daun yang kering saja. Pokok yang sudah dipastikan abnormal tidak perlu
ditunas karena pada akhirnya akan di teknik out. Selanjutnya pelepah disusun di antara pokok dalam barisan atau di tengah gawangan mati sehingga membentuk L dengan lebar 1,5 meter. Harus dipastikan tidak ada pelepah di piringan pasir rintis dan parit atau sungai. Lokasi penyusunan pelepah untuk semester tahap 1 antara pokok dalam barisan dan semester tahap 2 di gawangan mati dengan bagian pangkal pelepah mengarah ke gawangan. Pelepah dipotong menjadi 2 atau 3 bagian tergantung panjang pelepah dan disusun membentuk huruf L. Bila di gawangan mati terdapat parit yang memanjang secara barisan pokok, maka disusun melintang di antara pokok dalam barisan, serta tidak boleh menghalangi rintisan. Keuntungan cara penyusunan tersebut ialah ancak panen dari masing-masing tukang potong buah lebih aman dari maling cari buah antara sesama panen atau pindah antar rintis lebih sulit. Yang kedua, menekan pertumbuhan gulma di tengah gawangan. Yang ketiga, sebagai bahan pupuk organik yang selanjutnya menambah hara tanah, menjaga struktur tanah dan erosi, dan mempertahankan kelembapan sehingga merangsang pertumbuhan akar. Selanjutnya itu masuk dalam pemeliharaan tanaman menghasilkan atau TM. Pemeliharaan TM adalah untuk menghasilkan tanaman kelapa sawit dengan produktivitas maksimal dengan biaya produksi serendah mungkin dan mempertahankan produktivitas yang tinggi secara berkelanjutan dan menjaga lingkungan perkebunan. Sensus pohon. Sensus pohon dengan menggunakan stiple card dimulai pada TM 1 paling lambat umur 36 bulan dan diulangi setiap 5 tahun. Hasil sensus pohon dicatat dalam from staple card dan diupdate setiap kali ada perubahan. Pada TM muda selain sensus jumlah pohon masih dilakukan juga sensus pohon abnormal secara visual dan jika ditemukan di lapangan harus dibongkar dan disisip. Perawatan piringan, jalan pikul, dan jalan kontrol memelihara akses ke dalam blok dan ke pohon untuk mempermudah aktivitas panen, pemupukan, penunasan, dan pengawasan, serta mengurangi kompetisi gulma dalam penyerapan hara, air, dan cahaya matahari. Ketentuannya di sini yaitu piringan, jalan pikul, dan jalan kontrol bebas dari semua gulma. Yang kedua, lebar piringan dengan jari-jari 2 meter. Perawatan piringan, jalan pikul, jalan kontrol, dan TPH harus dilakukan satu paket. Selanjutnya yaitu perawatan piringan, jalan pikul, dan jalan kontrol di sempadan sungai mengikuti SOP yang berlaku. Perawatan gawangan di sini, gawangan harus bebas dari gulma kelas C dan anak kayu, sedangkan gulma yang berguna harus dikendalikan pertumbuhannya. Ada 3 jenis gulma yang perlu dikendalikan yaitu ilalang rumput, teka-tekian, dan tumbuhan pengganggu atau anak kayu di gawangan. Yang kedua, gulma utama yang tidak boleh ada di perkebunan kelapa sawit adalah ilalang dan gulma berkayu. Sedangkan gulma lunak seperti Digitaria sp dan jenis gulma rumput lunak lainnya masih dapat ditoleransi, tidak perlu dikendalikan asalkan tingginya tidak melebihi 15-20 cm. Ilalang pada perkebunan kelapa sawit sangat perlu dihindari. Ilalang perlu dikendalikan karena pertumbuhannya yang cepat sehingga penyerapan unsur hara yang cepat pula oleh ilalang akan mengganggu pertumbuhan kelapa sawit. Selain itu juga dengan kondisi populasi ilalang yang tinggi merupakan potensi terjadinya kebakaran pengendalian gulma secara manual. Yang pertama itu menggunakan tenaga manusia langsung dengan cara menebas atau
membabat dengan parang atau sabit. Yang kedua itu rotasi 3 bulan. Seleksi tergantung pertumbuhan gulma. Yang ketiga itu kayu dan bambu sebaiknya dengan cara didongkel atau pemeliharaan tanaman menghasilkan maksudnya pengendalian gulma secara kimia. Pengendalian secara kimia di sini itu menggunakan bahan kimia seperti herbisida, yakni melihat jenis gulma yang ada di sekitar gawangan kelapa sawit seperti alang-alang, mengendalikan alang-alang yang tumbuh sporadis, temperature terpencar-pencar, lebih tepat secara spot spraying, dan kemudian dilakukan kontrol alang-alang secara wipring. Jika perkembangannya semakin terbatas, penyemprotan menggunakan bahan aktif herbisida sistemik dengan dosis 75 cc per 15 liter air. Pakis, paku-pakuan, dan teka-tekian. Jenis pakis yang merugikan: Dicrapnoteris linearis, Stenocyana palustri, Petridium osculentum, Leiodium flexum. Pengendalian pakis dilakukan dengan cara kimia, yaitu menggunakan herbisida berbahan aktif, prakuat atau herbisida kontak dengan dosis prakuat 1,5 per hektar dan metil metsulfron 25 gram per hektar. Bambu dan anakan sawit liar, yaitu dilakukan pembasmian dengan menggunakan glyphosat murni sebanyak 300 cc per cap dan atau 250 cc per cap ditambah alih 2,5 per 3 gram per cap, atau dengan menggunakan Starlon 665 EC sebanyak 200 ml per cap ditambah Clen 4 200 mm. Selanjutnya campuran Starlon 200 mm dan solar 200 mm per cap layak dicoba. Pada kondisi bambu yang pertumbuhannya ataupun rumput besar tidak bisa mati sekaligus, perlu dilakukan koreksi aplikasi setelah 21 hari ke depan dengan norma bahan tetap. Pengendalian secara kimiawi dilakukan dengan menggunakan herbisida klori ataupun metsulindo. Untuk penggunaan garlon, dosis adalah 250 mm per hektar, sedangkan jika menggunakan metsulfron maka dosisnya adalah 75 gram per hektar. Keledai liar keladi liar yang sering tumbuh di rendahan umumnya sulit dimasukkan. Hal ini karena di samping daunnya berlilin juga berumbi. Metode yang efektif untuk mengendalikan gulma keladi liar dengan cara menyemprotkan herbisida alih 20 WOG konsentrasi 0,03%
kurang lebih endostik konsentrasi 0,2% dengan alat SP15 atau solar nozzle can. Perawatan jalan parit dan jembatan. Yang pertama, jalan dan jembatan sangat penting, mulai dari pembangunan kebun baru sampai transportasi hasil panen. Yang kedua, fungsi jalan adalah sebagai sarana transportasi peralatan dan bahan yang dibutuhkan pada kegiatan pekerjaan serta sarana pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan pekerjaan. Yang ketiga, jalan sebagai batas areal blok dan juga sebagai batas kegiatan pekerjaan pada setiap areal blok, sehingga dengan adanya jalan tersebut akan mempermudah. Selanjutnya itu perawatan dan pemeriksaan kemajuan pekerjaan. Yang keempat, salah satu kriteria penilaian kualitas jalan usaha kelapa sawit adalah baik tidaknya kualitas jalan dan jalan yang terawat akan membantu kelancaran kegiatan fisik lapangan pada usaha kebun kelapa sawit. Pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit di sini pemanfaatan teknologi pemetaan digital kami terapkan dalam sistem pengamatan organisme pengganggu tanaman atau OPT secara dini yang dikenal dengan Early Warning System atau EWS, dengan tujuan diperoleh data mengenai populasi nama penyakit dan keberadaan musuh alami secara cepat dan akurat. Dalam menekan serangan OPT, perseroan melakukan upaya pengembangan dan introduksi musuh alami pada areal yang berpotensi terjadinya serangan. Perseroan memanfaatkan serangga predator Schenus spp untuk menekan populasi hama ulat pemakan daun kelapa sawit atau UPDKS, melakukan pengembangbiakan cendawan Metarhiges sp untuk hama kumbang badan, untuk hama kumbang badak, melakukan preventif terhadap serangga dengan aplikasi cendawan antagonis Trichoderma sp, mengembangkan burung hantu sebagai predator alami hama tikus. Penunasan dan penyusunan pelepah. Penunasan pelepah kelapa sawit secara periodik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya itu yaitu bertujuan untuk memotong pelepah yang tidak terpotong sewaktu pemanenan tandan buah segar. Penunasan pelepah dilakukan sedekat mungkin dengan batang kelapa sawit agar berondolan tidak tersangkut. Penunasan pelepah sawit secara periodik dilakukan pada Afdeling 2 seluas 370 hektar adalah sebanyak 16,650 pohon atau 99.000 pelepah yang membutuhkan tenaga kerja sebanyak 37 orang selama 25 hari bekerja dengan biaya sebanyak Rp 11 juta, dan dalam 1 hari setiap pekerja mampu memotong pelepah sebanyak 324 pelepah pada 54 pohon tanaman kelapa sawit menghasilkan. Pemupukan yang efektif dan efisien mengacu pada konsep 4T, yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat tempat, tepat cara. Yang pertama itu tepat jenisnya, itu pupuk yang diaplikasikan harus sesuai jenisnya pada tanaman sawit. Pupuk yang digunakan yaitu berate, TSP atau SP, RP, urea, ZA, dolomit, kiserit, dan MOP atau KCL.
Tepat dosis di sini yaitu diberikan pada tanaman bekerja sawit harus sesuai dengan kebutuhan dan umur tanamannya. Yang ketiga itu tepat tempat. Tepat tempat ini yang paling digunakan yaitu piringan dan gawangan yang sudah dibersihkan dari kotoran termasuk gulma yang berbahaya. Selanjutnya yang terakhir itu tepat cara. Pengaplikasian pupuk di tanaman kelapa sawit harus sesuai dengan prosedur dan cara yang tepat. Perawatan parit dan panen atau potong buah. Perawatan parit tujuannya untuk mengalirkan kelebihan air dari blok atau kebun keluar kebun dengan lancar. Dengan demikian kadar air tanah stabil antara 20-25% dengan kedalaman arus air optimal 60 cm. Standarnya adalah dengan kondisi parit bersih dari gulma dan benda-benda lain yang menghalangi kelancaran aliran air, juga kendala parit masih menunjang kelancaran air. Caranya di sini membuat sistem drainase berjenjang berupa drainase lapangan, drainase mengumpul, dan drainase pembuangan. Drainase lapangan berupa parit buatan yang berfungsi menahan air yang ada dan mengalirnya di permukaan tanah. Yang ketiga itu drainase pengumpul, dibangun berupa parit buatan kolam, waduk, dan sebagainya yang berfungsi mengumpulkan air dari suatu areal tertentu dan mengalirkan air dari suatu areal ke areal tertentu yang mengalirkannya ke pembuangan. Yang terakhir itu drainase pembuangan, berfungsi mengeluarkan air dari suatu areal tertentu dengan memanfaatkan kondisi alam yang ada seperti sungai, jurang, atau rendahan. Selanjutnya itu panen atau potong buah. Yang pertama itu tujuan untuk pemotongan dan pengutipan TBS pada tingkat kematangan yang sesuai sehingga mendapatkan kandungan minyak yang diharapkan tanpa membuat kerusakan pada tanaman dengan standar kriteria kematangan. Panen adalah satu brondolan yang jatuh secara alami per kilogram TBS dan semua buah yang sudah matang panen harus dipanen. Caranya yang pertama itu potongan TBS yang sudah memenuhi standar dengan menggunakan alat yang tepat dodos untuk pokok rendah dan ekrek. Untuk pokok tinggi, pelepah dipotong waktu panen disusun rapi di gawangan mati. Yang ketiga itu brondolan ditutupi bersih termasuk di pelepah karena brondolan mempunyai minyak kurang 40%. Ganggangan tandan dipotong mepet, panjang ganggangan maksimum 2 cm. Tandan dan brondolan diangkat ke TPH. Tandan disusun rapi di TPH, brondolan ditumpuk terpisah di pinggir TPH. Cabang yang tinggal di pohon harus lebih dari 48 cabang per pokok atau sanggo 2 bila perlu panen tanpa membuang pelepah. Alatnya di sini yaitu dodos atau ekrek, kampak untuk memotong ganggang panjang, angkong, dan gancu. Selanjutnya yaitu rotasi. Rotasi ini yaitu 7 hari sekali kembali ke seleksian pemotongan buah yang sama. Produktivitas hasil TBS per hektar. Produktivitas hasil panen TBS per hektar per tahun ditentukan oleh keaslian sumber genetik tanaman yang digunakan. Yang kedua, produktivitas hasil panen TBS per hektar per tahun jenis bibit yang sama akan berbeda pada kondisi keras sesuai lahan yang berbeda. Yang ketiga itu produktivitas hasil sangat ditentukan oleh umur tanaman. Yang terakhir itu produktivitas hasil ditentukan oleh aktivitas tenaga kerja, pusingan, potong buah, kematangan buah, proses panen, dan jumlah tenaga kerja potong buah yang tersedia. Yang selanjutnya, tunas pohon ini bertujuan untuk menghindari kehilangan brondolan yang tersangkut di pelepah dan mengurangi kelembapan untuk mencegah berkembangnya penyakit dengan standarnya adalah sanggo 2 atau lebih dari 48 pelepah per pokok.
Alatnya di sini yaitu dodos untuk tanaman umur kurang 8 tahun, ekrek untuk tanaman umur 8 tahun atau lebih, kampak untuk memotong panjang ganggang. Rotasi ini dilakukan setiap 9 bulan atau 1,33 rotasi per tahun. Caranya, pelepah yang lebih dari standar tunas cepat berbentuk tapak kuda arah keluar. Yang kedua itu pelepah bekas tunas disusun rapi di gawangan mati. Selanjutnya, jangan melebihi atau membuang pelepah melebihi standar yang ditetapkan. Yang terakhir, yang selanjutnya, apabila tetap melakukan penunasan atau membuang pelepah lebih dari standar, baik saat panen maupun penunasan secara khusus, berarti lebih bahaya akibatnya dari serangga ulat api dan ulat kumbang. Yang terakhir, apabila pelepah dibuang lebih dari standar, dapat berakibatkan sebagai berikut. Yang pertama itu, pengambilan unsur hara dan proses pengolahan menjadi makanan oleh daun akan tidak sempurna. Yang kedua, pembentukan TBS tidak sempurna. Yang ketiga, kematangan TBS tidak merata. Yang keempat, TBS yang berbentuk menjadi busuk. Yang kelima, tanaman hanya mengeluarkan bunga-bunga jantan. Dan yang terakhir itu, pertumbuhan batang cepat, semakin ke atas semakin kecil. Selanjutnya itu pasca panen dan pasca panen kelapa sawit. Sebelum kita ke pasca panen, kita harus menentukan tanaman siap panen itu. Yang pertama itu ada 6 komponen. Yang satu, menetapkan waktu mulai panen. Kedua, pertimbangan menentukan saat panen, pengaruh saat panen terhadap produksi, kriteria penentuan saat panen, hubungan panen dengan mutu produk, dan waktu mulai panen. Nah, penetapan waktu mulai panen itu apa sih? Yaitu panen itu merupakan tahapan puncak dari keseluruhan kegiatan budidaya tanaman. Dan juga panen itu kita akan bisa mengetahui dari fisiologis tanaman itu bisa atau tidaknya dipanen. Kemudian penentuannya, bagaimanakah, apakah panen ini ada enggak kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Nah, berikutnya penentuan kriteria matang panen kelapa sawit, ada beberapa fraksi yang dipakai, yaitu ada fraksi 0 sampai dengan fraksi 5. Itu biasanya di perusahaan itu memakai fraksinya 2 dan 3 karena buahnya udah warna merah mengkilat matang dan sudah membrondol. Kalau yang lainnya, kalau fraksinya itu 00, berarti jumlah brondolannya yang jatuh tidak ada. Buah membrondol dan buahnya warna hitam pekat, derajatnya sangat matang. Kalau 0, jumlah brondolan yang jatuh 1 sampai 12,5%. Buah luar hitam kemerahan, derajat mentah, masih derajat mentah. Selanjutnya itu fraksinya 1, jumlah brondolan yang jatuh 12,5 sampai 25%. Buah luar kemerahannya derajatnya itu kurang matang. Kalau fraksinya 2, jumlah brondolannya itu 25 sampai 50%, buah luar merah mengkilat, derajatnya matang. Fraksi ketiga itu jumlah brondolannya yang jatuh 50 sampai 75%. Buah luar oranye, derajat matangnya itu derajatnya itu matang. Fraksi keempat itu jumlah brondolan 75 sampai 100%. Pertimbangan buah luarnya itu dominan oranye, derajatnya itu lewat matang. Dan pertimbangan penentuan saat panen. Pada saat kita melakukan panen, ada pertimbangan kriteria. Yang pertama itu berdasarkan kriteria panen atau ciri-ciri tanaman itu layak atau bisa dipanen atau tidaknya. Buah yang sudah merah. Yang kedua itu faktor cuaca iklim. Tak mungkin kita panen pada saat musim hujan, dan tak mungkin juga kita dilakukan orang panen pada saat banjir. Nggak efisien, nggak efektif dan terkendala. Misalnya dalam pengangkutan atau melansir sawit yang kita panen. Dan ketiga ada berdasarkan umur tanaman, yaitu umur berapa bisa panen.
Kalau sawit 3,5 tahun, begitu juga dengan tanaman-tanaman yang lain. Kalau tanaman perkebunan tahunan, contohnya karet, umur panennya 5 tahun baru bisa panen. Tergantung jenis komoditi apa yang akan kita panen. Kemudian kriteria panen adalah buah mentah, buah agak matang, buah matang, dan buah lewat matang. Selanjutnya itu pengaruh panen saat produksi, kadang pada saat kita panen. Ada terjadi kesalahan, yaitu memanen buah mentah, memanen buah tangkai terlalu panjang, memanen buahnya kelewatan matang, sampai memanen buah yang belum waktunya bisa dipanen. Udah dipanen itu pengaruh. Kalau produksinya tidak bagus, maka kualitasnya dipasarkan akan menurun. Nah, hubungan panen dengan mutu produk. Umur ekonomis sawit yaitu 25 tahun, nampak sudah tua. Umur kelapa sawit yang 25 tahun ke atas, maka dilakukan replanting. Waktu mulai panen kelapa sawit yaitu 3,5 tahun, harus memakai dodos. Contoh perbandingan umur tanaman perkebunan 3 tahun yaitu sampai 15 tahun. Itu tandan buahnya maka akan semakin banyak. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.